Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang macam-macam bangun datar dan pola barisan bangun datar. Bagaimana untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, kita mulai bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi pelajaran tentang segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan pola barisan bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Yang pertama ada segitiga pengaman, yang kedua ada gantungan baju, yang ketiga ada penggaris. Benda-benda tersebut mempunyai permukaan yang berbentuk segitiga. Ciri-cirinya adalah memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Nah, lebih jelasnya kita lihat seperti yang dijelaskan pada tema 4 subtema 1 tentang titik sudut, sisi, dan sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara 2 garis atau ujungnya. Itu namanya titik sudut. Kemudian sisi, kita pernah mempelajari tentang ruas garis atau batas bangun datar. Yang ketiga, sudut. Sudut itu daerah pertemuan antara 2 garis. Jadi sudut itu daerahnya. Kalau titik sudut itu pertemuan 2 garis. Kemudian macam-macam bentuk segitiga. Kita contohkan, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Kedua, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kita lihat yang disebut dengan segitiga siku-siku adalah seperti pada gambar. Kita perhatikan. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Perhatikan gambar garisnya. Garis warna biru. Nah, coba dilihat. Segitiga siku-siku dikarenakan salah satu sudutnya atau besar sudutnya adalah 90 derajat, yaitu berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki. Coba diperhatikan pada layar segitiga yang berwarna biru. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena kedua sisinya sama panjang. Kalau kita lihat pada gambar, sisi kanan dan sisi kiri panjangnya sama seperti kaki. Maka segitiga tersebut disebut segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sembarang. Segitiga sembarang dikarenakan ketiga sisinya berbeda panjangnya, serta sudutnya juga berbeda besarnya. Dari ketiga-tiganya tidak ada yang sama sudutnya, besarannya tidak sama. Panjang sisi atau ruas garisnya juga tidak sama. Yang kemudian segitiga sama sisi. Kenapa disebut sama sisi? Dikarenakan
ketiga sisi atau ruas garisnya sama panjang. Baik sudutnya, baik sisinya, sisi kanan, sisi kiri, dan bawah, semuanya sama. Kemudian segi 4. Coba perhatikan pada gambar, ada sebuah gambar jam dinding, kemudian ada hiasan, ada gambar permainan. Permukaan benda-benda ini disebut segi 4 karena sisinya atau ruas garisnya ada 4. Ciri-ciri segi 4 adalah memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sama halnya dengan segitiga, segi 4 juga mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada persegi, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium sama kaki, ada trapesium, siku, dan jajar genjang. Mungkin ada anak-anak yang masih bingung perbedaan antara persegi dan persegi panjang. Mari kita pelajari agar anak-anak lebih paham. Coba diperhatikan gambar segi 4 di layar. Di sini kita perhatikan semua sisinya sama panjang. Atas, bawah, kanan, kiri semuanya panjangnya sama. Maka disebut persegi. Sedangkan persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi di atas dengan sisi di bawah panjangnya sama. Kemudian sisi yang ada di sebelah kiri dan kanan sama panjang. Jadi yang berhadapan saja yang sama panjangnya maka disebut persegi panjang. Yang ketiga segi 5. Kenapa disebut segi 5? Karena ruas garis atau sisinya berjumlah 5. Ciri-cirinya memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Coba diperhatikan gambarnya sambil dihitung tentang ciri-cirinya betul atau tidak. Yang keempat, segi 6. Kenapa disebut segi 6? Karena memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Baik anak-anak, di sini ada banyak sekali bangun datar dari A sampai J. Mari kita kelompokkan termasuk segitiga, segi 4, segi 5, ataukah segi 6. Ternyata bangun D, bangun J, bangun E termasuk bangun segitiga. Bangun B, bangun F, bangun G, bangun M, dan L termasuk segi 4. Kemudian yang termasuk dalam segi 5, kita cari mana yang termasuk segi 5 jika sudah ada yang masuk ke dalam segi 3 dan segi 4. Ternyata bangun A dan bangun I termasuk dalam segi 5. Yang terakhir bangun C termasuk bangun segi 6. Tinggal bangun H. Kira-kira bangun H termasuk bangun apa anak-anak? Disebut apa itu? Ya,
Bangun H disebut sebagai bangun datar lingkaran. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai pola barisan bangun datar. Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Baik, kita coba contoh, yaitu pola dari 2 jenis bangun datar. Di sini ada segitiga, persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi. Nah, di sini harusnya apa anak-anak? Kita lihat polanya. Nah, berarti setelah persegi, segitiga. Setelah segitiga, persegi lagi. Jadi berulang secara teratur. Kita lihat urutannya dari depan. Segitiga, persegi. Segitiga, persegi. Segitiga, persegi. Berarti bangun selanjutnya adalah segitiga dan persegi. Baik, kita akan coba dengan 3 jenis bangun datar. Coba anak-anak perhatikan. Ada bangun persegi panjang, lingkaran, segitiga. Persegi, lingkaran, segitiga. Persegi, ya, apa bangun selanjutnya? Kita lihat, setelah persegi adalah lingkaran. Kita buat lingkaran. Setelah lingkaran, apa bangunnya anak-anak? Segitiga. Jadi begitu pola barisan bangun datar itu disusun secara teratur. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai tugasnya silakan anak-anak kerjakan evaluasi subtema 2 khusus matematika saja. Silakan dikerjakan di lembar kerja siswa dan dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik, kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan memenuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.